Oke, halo guys. Jadi perkenalin, nama gue Clyde. Gue adalah bukan siapa-siapa sebenarnya. Gue seorang mantan caster Inggris dari MPL dan di sini gue mau sedikit sharing tentang apa sih yang disebut makro itu gitu. Jadi kayak kita sering banget akhir-akhir ini mendengar istilah-istilah ini yaitu makro, mikro dalam sebuah interview di player di MPL selalu bilang tim ini bagus makronya. Apa sih makro itu gitu kayak kalian ngerti, kalian mungkin belum terlalu paham makro itu apa gitu. Ya, kayak cuman ya, istilah gitu yang sebenarnya butuh dijelaskan lebih langsung karena sebenarnya makro itu sedikit lebih kompleks. Pertama gue bakal jelasin apa bedanya mikro dengan makro gitu. Jadi ada dua ya istilahnya. Pertama itu mikro, yang kedua itu makro. Jadi mikro itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keahlian sebuah player untuk bermain itu game. Jadi dalam positioning, skill shot itu semua termasuk mikro. Skill sering kena, gimana cara lempar skillnya, eh, apa urutan lempar skillnya gitu itu semua termasuk mikro, semuanya ke dalam mikro. Jadi mikro seperti lebih fokus ke dalam satu player itu sendiri gitu. Tapi kalau makro adalah segala aspek gue lebih suka bilangnya kayak pergerakan tim gitu. Jadi kayak sebenarnya ini nggak seharus pergerakan tim, tapi ini sangat berkaitan dengan pergerakan tim, termasuk rotasi. uh, dia bisa ngambil farming farming secara nggak bisa ditangkap gitu, farming pattern itu semuanya termasuk dalam makro. Jadi gimana kalian secara pergerakan, secara di dalam secara besar, skala besar, yaitu ya makanya namanya makro gitu, skala besar kalian bermain di dalam map ini gitu, di dalam Mobile Legends itu sendiri gitu. Jadi gue sendiri sih lebih suka bilangnya pergerakan tim ya, karena makro menurut gue nggak bisa dilakukan oleh satu orang sendiri, tapi efeknya tuh baru berasa ketika bener-bener lima-limanya tuh bergerak secara bersamaan dan terkoordinasi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kalau satu orang yang mengerti makro seperti misalnya MM-nya, marksman-nya gitu ya atau carry-nya yang akan ngegendong gamenya ngerti makro itu bisa bikin menang gamenya ya bisa banget gitu. Apalagi dengan mikro yang sangat baik ditambah makro itu bisa dibilang player yang sempurna. Karena banyak player Mobile Legend tuh semakin kesini tuh mikronya tuh jago-jago, tapi pengetahuan knowledge tentang makronya tuh sebenarnya sedikit banget karena ya itu karena makro emang bisa dibilang butuh orang lain gitu dan kebanyakan player Mobile Legend tuh kan startnya solo player gitu. Oke, jadi gue bakal mulai tips yang paling pertama untuk gimana ngerti makro. eh yang pertama ya, jadi gue langsung ketik di sini aja. Itu, ups, warnanya biru. Gue ganti dulu. Jadi pertama adalah play around your winning condition secara tim. Ya, ini tips yang pertama. Waduh, oke, gue tulis ulang. Play around your winning condition. Kenapa ini menjadi penting dalam tips makro itu sendiri? Jadi, hmm, bisa dibilang makro seperti yang gue bilang rotasi secara tim. Jadi untuk memanfaatkan makro itu salah satunya adalah ini dengan cara play around your winning condition. Gimana tahu cara winning conditionnya? Winning condition tuh apa sih gitu? Jadi kalian tuh sebenarnya harus mengerti secara teori bagaimana komposisi tim kalian tuh bisa menang. Misal ya, apakah
misalnya kita main Kimi, itu kita mau main rusuh gitu, atau kita main Claude di mana winning conditionnya adalah Claude mendapatkan suatu item gitu. Team fight seperti Valir ataupun High Loss yang sekarang ini populer. Kalian harus mengerti gimana secara komposisi, gimana cara secara teori tim kalian tuh menang, komposisi kalian menang. Jadi ini bisa dipraktekin nih di rank juga gitu. Jadi ini juga akan mempengaruhi bagaimana tim kalian main gitu. Jadi apalagi yang sering party 5 atau main sama bareng squadnya, nah ini lumayan penting. Ini bisa menjadi pelajaran yang lumayan penting karena play around your winning condition. Kalian harus mikirin gimana caranya secara teori tim kalian menang. Hero apa sih yang unggul di timmu dalam kondisi apa gitu. Misalnya eh, kalian punya Chow offlane. Chow offlane tuh bagusnya 1 lawan 1, winning conditionnya 1 lawan 1 dan juga split push. Kalian harus memanfaatkan itu gitu. Misalnya kalian ngebait secara 4 team fight di tempat lain tapi nggak terlalu team fight, cuman diulur-ulur dan cowoknya itu jadi yang nge-split push. Jadi harus balance ya semuanya harus teratur sesuai dengan winning condition. Jadi terus juga harus selalu awasi kondisi gamenya. Hindari musuh yang lagi kuat. Hindari musuh yang lagi kuat. Kenapa ini kebiasaan juga menjadi suatu kebiasaan untuk player-player Mobile Legend bahwa mereka tuh kalau musuh lagi kuat-kuatnya ya, misalnya Granger mendapatkan first blood terus atau dapat double kill di awal, mereka tuh nabrak-nabrak begitu aja gitu. Jadi satu lagi akan saya tambahkan, gua tambahin di sini, hindari musuh yang lagi kuat. Ups, kuat. Ya, hindari musuh yang lagi kuat. Kenapa kenapa ini menjadi penting? Karena bayangin ya, kalian belum punya item tapi kalian tuh pengen perang terus, pengen nafsu bunuh eh, hero musuh yang lagi kuat-kuatnya, apalagi ini meta 131. Jadi kalian tidak tidak bisa bisa nggak playing around your winning condition. Jadi nggak bermain ya, sekitar winning condition gitu. Misalnya Claude lawan Granger. Granger kan lagi kuat-kuatnya di awal gitu. Lebih hero lebih early daripada Claude. Tapi Claude-nya mau perang, mau melawan Granger-nya terus. Itu udah nggak secara secara teori bukan gitu cara menangnya. Cara menang gimana? Secara teori Claude menang lawan Granger. Claude-nya jadi ulti ke backline ketika Granger lagi skill 1, Grangernya mati. Nah, kalau dia nggak ada WON gitu kan, Win of Nature. Jadi itu secara teorinya. Berarti tetap balik lagi kepada winning condition yang paling pertama. Claude-nya harus jadi. Jadi kalau Claude-nya belum jadi, jangan dilawan dulu gitu Grangernya. Jadi itu tips yang pertama, hindari musuh yang lagi kuat. Itu gimana caranya? Ini biasa harus bisa bisa diingetin sama temen-temennya, apalagi yang suka main misalnya pakai Discord. Itu kayak ingetin aja temen-temennya tuh kayak tank-tanknya tuh kayak ayo farm farm farm, jangan hirauin musuh dulu gitu. Jadi awasi selalu kondisi gamenya dan game plan-nya tuh tetap harus stick gitu. Stick to the game plan. Game plan-nya adalah kalau udah farming, kalau udah jadi, kalau udah menang gitu misalnya. Jika pakai Cloud gitu. Terus eh, bisa dibilang perhatiin juga item yang musuh miliki juga menjadi sesuatu yang penting gitu. Karena misalkan, jadi ini kita bicara tentang power spike. Power spike. Ya, oke. Jadi apa sih itu power spike? Power spike itu adalah di kondisi di mana suatu hero mendapatkan kekuatan yang bukan dibilang penuh, tapi loncatan kekuatan gitu, kayak namanya spike ya, kayak loncatan gitu. Kalau di secara grafik tuh
begini nih, setes. Jadi tiba-tiba jadi kuat. Nggak, begini, loncatan ya, loncatan. Seperti ini. Loncatan. Jadi power spike gitu. Tiba-tiba jadi kuat banget gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita balik lagi ke marksman karena lagi meta banget ya marksman itu. Ya, 131 hyper meta hyper carry yang bisa dibilang gold funneling itu adalah seperti kayak Kari di Endless Battle-nya dan juga Cloud di Demon Hunter Sword-nya gitu. Jadi item-item yang bisa membuat perbedaan dalam team fight. Power spike. Kekuatan hero-nya tiba-tiba benar-benar jadi kuat. Cloud sebelum Demon Hunter Sword nggak bisa, bukan yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lebih ke arah nggak terlalu kuat. Tapi begitu ada Demon Hunter Sword satu item gitu aja, dia langsung kerasa banget bedanya gitu. Jadi kuat, bener-bener kuat banget. Jadi di situ kalian juga harus perhatiin, misalnya apakah kita udah punya power spike-nya ataukah belum, ataukah musuhnya bahkan yang udah power spike. Misalnya dalam situasi Kari melawan Cloud gitu. Kari kita belum endless battle sedangkan Cloud musuh udah Demon Hunter Sword gitu. Jadi kembali lagi ke hindari musuh yang lebih kuat. Salah, lebih kuat gitu. Jadi kita emang kalau kita perhatikan power spike tim kita dan juga tim musuh, kita bisa tahu kapan kita harus hindarin dan kapan kita harus mulai melawan balik gitu. Oke, itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua untuk makro adalah shot call the right objective. Jadi di sini gua mau tekanin juga, ngajarin ke kalian bahwa ini salah satu bisa dibilang sesuatu yang penting lah karena banyak banget player Mobile Legends tuh belum tahu apa objektif mana sih yang harus diutamain gitu kan. Eh, apa aja yang harus kita ambil gitu. Jadi shot call the right objective. Pertama, gue juga mau nekenin kill nggak berarti apa-apa jika nggak mendapat nggak bisa di-convert. Apa bahasa Indonesia di-convert? Nggak bisa diubah menjadi objektif. Di sini bisa dibilang mukil ya, mukil. Mukil. Jadi, aduh kapus. Jadi, kill nggak bisa. Kill nggak berarti apa-apa jika tidak dirubah menjadi objektif. Ya, ini ya terms yang apa istilah yang paling eh, biasa didengar adalah mukil gitu kan. Jadi maunya kill mulu. Tapi kita sebenarnya kill yang diperlukan dan kill yang bagus adalah kill yang bisa kita ubah menjadi suatu objektif. Contoh, eh, ketika eh, mid lane datang ke arah bawah dan ngegeng ke arah sini, di sini kita maju offlanernya ya. Habis itu kita bunuh nih offlanernya misalnya di meta 131. Terus kita bisa jadi menghancurkan tower ini. Nah, itu sangat baik gitu. Itu salah satu contoh kenapa professional player itu sering melakukan kayak dive menit 3 gitu. Kita bisa ngelihat di cara main Bigetron pada season 4 waktu itu di mana Brands menjadi Bigetron sebenarnya suka Harit gitu karena ada potensial untuk geng dan dive dan diubah menjadi objektif gitu. Jadi ini salah satu hal yang penting juga karena kita sering banget kita ngelihat abis kita kill tapi kita nggak bisa rubah jadi objektif, kita jadi mundur lagi, ngulur-ngulur waktu. Jadi nggak gamenya tuh nggak killnya tuh nggak berarti apa-apa. Ya, oke. So, the next is yang pasti kalian mau tahu adalah ya urutannya gimana sih? Apa yang penting yang mana sih kayak
kita habis perang nih, habis perang, set, mati 5, mati 4. Kita mau tower atau turtle dulu? Mana sih urutan yang paling bener gitu kan? Kita suka bingung. Jadi di sini gue bakal jelasin aja urutannya kayak gimana yang selama ini gue berasa paling efektif gitu. Jadi untuk urutannya adalah pertama inhib. Inhib udah pasti nomor satu lah. Kayak kita mau ngancurin inhib itu udah pasti nomor satu. Habis itu lord, penting, tower. Jadi tunggu, gue tulis dulu. Nah, tower bukan buff turtle maksud gue. Dan buff. Jadi urutannya kenapa begini? Kenapa inhib dulu baru lord? Karena setelah inhib lo masih bisa lord ini. Kayak uh, lu nge-push nih untuk inhib. Setelah lu ngancurin ini, lu masih bisa balik ke sini ke area sungai untuk Lord gitu. Jadi prioritasnya jangan terbalik gitu. Karena mumpung creepnya minion wave-nya lagi masuk ke dalam base musuh, kita harus memanfaatkannya gitu. Biasa orang suka banget kayak abis team fight, uh, misalnya team fight di blue musuh di sini, team fight nih banyak mati kan musuhnya, itu langsung Lord, padahal bisa dapat inhib. Bisa, maksudnya keuntungan yang diraih tuh bisa banyak gitu. Karena begitu Lord pas ketika kalian ngambil Lord terlebih dahulu, terus Lordnya muncul gitu ya, misalnya bahkan munculnya di bawah gitu kan, belum tentu ini bisa dihancurin karena musuhnya tuh udah yang tadi mati di team fight udah bangkit lagi gitu. Jadi utamanya tetap inhib. Karena dengan alasan habis inhib kita bisa lord. Terus tower atau turtle gitu. Sama mm, dengan penjelasan yang sama, habis tower bisa turtle. Jadi apalagi ini misalnya kalau udah tower 2 ya, ini udah lumayan jelas lah, kayak nggak usah dijelasin, kayak habis ini, habis habis tower bisa turtle. Itu udah jelas. Tapi yang membingungkan adalah, gimana sih eh kita mau tower 1 atau turtle nih? Kan ini sama-sama deket nih. Sama-sama deket. Sama-sama aman. Habis team fight misalnya. Nah, pilih yang mana nih? Tower atau turtle? Jawabannya udah pasti tower. Kenapa? Karena kalau kalau ketika kita mendapatkan tower, ruang lingkup vision kita nambah nih. Jadi kayak pertamanya kita ruang lingkup visionnya tuh segini lah, setengah map kan, setengah map. Terus kalau tower ini hancur, kita tuh berubah atau visionnya. Jadi kalau misalnya ini hancur, visionnya tuh berubah jadi nggak setengah map, tapi nambah gitu kan. Nah, tower, turtle masih bisa turtle gitu, karena musuhnya masih di base baru bangun gitu, misalnya habis team fight. Jadi itu kenapa alasannya tower atau turtle dulu. Terus kenapa kenapa buff paling akhir nih? Kenapa emang itu nggak segitu pentingnya? Buff untuk beberapa hero memang penting. Tapi jika misalnya ada pilihan pilihan biasa yang paling sulit itu adalah ada tower, ada turtle, ada buff. Kalian mau pilih yang mana? Menurut menurut gua pribadi dan secara teori, buff itu sifatnya sementara, sedangkan tower itu permanen. Begitu pula dengan turtle. Turtle buff sementara gitu. Misalnya bahkan dapetin gold pun ya bisa dicari gitu. Tapi kalau impact dari sebuah tower itu permanen ya. Jadi kayak selama gamenya kalian akan mendapatkan keuntungan tersebut gitu. Kenapa tower lebih tinggi dari turtle lebih tinggi dari buff. Jadi basically itu alasan utamanya. Dan satu lagi yang harus diperhatikan adalah kita harus ambil objektif yang paling dekat dan paling aman. Jadi ini juga menjadi penentu untuk kalian milih objektif ya, dimana
Oke, jadi ambil objektif yang paling dekat dan paling aman, paling dekat dan paling aman. Jadi jangan kalian misalnya perangnya di sini, kalian ngambil objektif bawah gitu ya, jauh-jauh. Jadi kalian usahain dapat objektif yang paling dekat dan aman gitu. Misalnya, ini ada turtle di sini, ada tower di sini, ada buff di sini. Kalian harus pilih yang paling dekat dan paling aman. Karena masih banyak player Mobile Legend kayak nggak tahu prioritas objektifnya, sehingga walaupun orangnya di daerah atas, kalian jalan ke turtle gini, makan waktu gitu kan. Apalagi masih early game, di mana musuhnya sebenarnya udah bisa langsung bangkit. Jadi kalian bisa langsung ke atas gini ngambil ngambil objektif ini gitu untuk eh, paling dekat dan paling aman gitu. Misalnya paling dekat ini tapi sebenarnya di sini ada 3 orang gitu kan, jangan nih berarti ya, jangan. Jadi kalian ambil cari yang paling dekat dan paling aman. Itu udah kunci banget dah. Yang terus nextnya yang perhatikan ya dead timer tadi udah seperti yang gue bilang kan, kalau kalau kita misalnya ke turtle dari ini ujung sini, kita harus ngelihat dead timernya, musuh-musuh tuh waktu matinya tuh berapa lama lagi, bangkitnya berapa lama lagi. Jadi itu bisa membantu kalian tuh untuk apa tuh namanya, eh mendecide, menentukan objektif mana aja yang mau diambil. Misalnya, kalau timer musuh eh, masih lama gitu kan, kalian bisa dapetin 2 objektif diterusin gitu kan. Tapi tapi kalau misalnya jika kalian tahu the timer musuh tinggal dikit, ambil 1 objektif tower aja satu, habis itu ke turtle ya, paling untung. Jadi itu salah satu faktor yang bisa diperhitungkan ya, the timer di situ. Yap, terus ya, untuk yang ketiga, apa sih nextnya? Udah ada objektif, prioritas objektif, udah main sekitar winning condition kita. Jadi nextnya tuh apa? Nextnya tuh komunikasi informasi secara maksimal. Komunikasi maksimum informasi. Gimana? Maksudnya apa sih ini? Communicate maksimum informasi secara maksimal. Kalau kalian bisa gitu, misalnya lagi team fight atau lagi em, kemungkinan lagi team fight sih. Kalau kemungkinan lagi team fight tuh kalian harus ngomongin, apalagi kalian yang bermain di squad atau secara tim atau lagi bermain dengan semi pro, ingin belajar lebih gitu. Ini itu lumayan penting gitu. Komunikasiin semua spell yang udah digunakan. Semua spell dan ulti ya, skill. Semua komunikasi semua spell dan skill yang di team fight. Ini penting banget, bener-bener penting banget. Kenapa? Ini akan membantu teman kalian, contohnya seperti carry kalian untuk all in atau enggak, untuk hajar secara langsung atau enggak. Misalnya kayak pergerakan dash majunya Kari gitu. Itu kan sebenarnya lumayan risky move ya, kayak lumayan beresiko untuk ngedash maju. Tapi kalau kalian udah komunikasi, misalnya Kaja udah narik nih, atau si ini udah ngestun. Nah, itu Karinya bakal lebih pede gitu. Teman kalian bakal lebih pede untuk memakai skillnya eh, secara bebas gitu. Jadi udah nggak ada takut-takutan, udah nggak ada posisi jaga-jaga pencet purify gitu kan, lebih lebih enak bakal untuk mainnya gitu. Kayak juga terus ah apalagi misalnya apalagi yang sebenarnya ya yang simple-simple aja sih sebenarnya, kayak musuh miss. Musuh miss itu juga harus diomongin gitu. Kadang-kadang kita masih rada males, berasa semua orang bisa lagi ngeliatin map setiap saat gitu. Padahal belum tentu.
kita lebih baik mencegah daripada udah kejadian gitu kan. Jadi kita mendingan kita ngomongin aja gitu kayak, eh, awas nih, awas nih musuhnya lagi miss, midnya miss gitu, gitu-gitunya ya diomongin aja lah kayak biar lebih biar lebih jelas dan lebih enak gitu. Jadi kayak mungkin ya map awareness butuh, tapi jika kalau dikomunikasiin kan jadi konsentrasinya lebih ke arah gimana dia farming atau gimana dia mainnya, gimana dia mau nge-trap gitu. Itu semuanya lebih fokus gitu. Jadi informasi datang nggak perlu ngeliatin map setiap saat gitu. Terus apalagi informasi yang penting yang bisa dikomunikasiin secara maksimal itu item musuh seperti yang tadi udah gue bahas di poin pertama. Misalnya hati-hati, siapa, eh, Cloud udah punya DHS gitu, Karinya udah endless battle, hati-hati gitu. Biasa lebih ke arah Cloud ya, karena Cloud tuh bener-bener game changer banget untuk DHS-nya, kayak bisa ngeburst satu orang, jadi eh, kalian kalian bisa komunikasiin itu gitu. Jadi kayak teman kalian atau carry kalian bisa berhati-hati untuk mainnya ngehindarin team fight terlebih dahulu gitu. Karena misalnya Claude-nya ada di daerah atas gitu kan, muncul ngegeng ke arah offlaner-nya, eh, karinya tuh bisa tahu karinya nggak bakal nabrak ke sini karena udah tahu dia udah itemnya jadi dia bakal farming ngehindarin team fight-nya gitu. Walaupun di banyak case ketika Cloud udah dapat itemnya atau carry udah dapat itemnya dia bakal ngejar musuh gitu. Dia bakal ngejar musuh tapi alternatif terbaik seperti yang gue bilang tadi hindari musuh yang lagi kuat. Jadi emang harus kita rotasi kabur aja. Udah kita benar-benar farming sampai item power spike kita jadi dan ketika itu baru komunikasiin lagi gitu kayak power spike gue udah nyampe nih, gue udah endless atau gue udah DHS. Nah, habis itu baru kalian bisa perangin. Dan di team fight tuh targeting itu penting banget. Jadi kayak target mana yang kalian mau bunuh duluan karena sering banget kayak gue melihat kayak misa-misa target ya. Jadi nggak ada yang mati, semuanya sekarang tapi nggak ada yang mati gitu kan. Kayak sayang banget gitu. Jadi mendingan kayak ditentuin kayak misalnya lagi team fight, misalnya ada frontlinernya kayak Kufra Grok atau apa tanknya yang ketinggalan itu bisa kayak langsung aja ada yang teriak, Kufranya nih, atau Groknya aja. Pukulin depannya dulu aja, pukulin depannya dulu. Jadi kalian nggak usah ada yang ngedive ke dalam, bermain sebagai satu kesatuan gitu untuk mukulin depannya dulu. Abis depannya mati, baru kalian lanjutin lagi team fight-nya, masuk ke dalamnya kayak layer by layer gitu. Jadi lebih jelas gitu kan kayak kadang-kadang ada Chow yang misalnya pemain Chow dia maunya initiate yang paling belakang, bagus kalau dapat, kalau nggak dapat gimana gitu kan, kayak harus ada koordinasi di antara temennya nggak boleh terlalu dalam, nggak boleh terlalu takut juga gitu. Jadi kayak emang harus dikomunikasiin. Jadi informasi apapun harus sebaiknya di dikasih tahu ke temen kalian gitu. Ingetin temenmu eh, dengan tegas kalau misalnya fight-nya itu udah bakal, misalnya dia melakukan inisiasi gitu ke arah musuh, terus kita musuhnya inisiasinya tuh bukan jelek ya. Inisiasinya tuh di situasi kita misalnya belum siap nih. Misalnya ada kita main teman kita main cow atau kaja gitu kan. Eh, Terus dia inisiasi ke arah belakang. Set, gunain ulti. Pas. Tarik atau tendang satu orang di belakang. Kalian tuh harus ngomong gitu kayak masalah kita tuh mau lawan atau enggak secara secara kompak ya. Jadi maksudnya kadang-kadang yang inisiasi juga nggak boleh terlalu tunnel vision. Itu satu tips. Tunnel vision adalah di mana kondisi di mana kalian cuma ngeliat satu poin gitu, kayak lorong kan, visi lorong. Jadi kalian cuma lihat satu titik gitu.
Di situ bisa kalian harus komunikasiin, kalian tuh mau all in atau sebenarnya udah tendang tapi misalnya kan ada kayak sering kondisi di mana cowoknya tendang, habis itu dia mati gitu kan. Terus kita jadi 4 lawan 5 dan belum tentu yang ditendang mati. Jadi itu bisa dikomunikasiin juga bahwa kalau kita tiba-tiba fight-nya jadi jelek, kita mau mundur harus tegas, kita nggak bisa ini walaupun udah ditendang, walaupun udah diinisiasi secara bagus, kita nggak bisa, kita harus mundur, harus tegas gitu. Karena jadi komunikasi-komunikasi yang kayak gini penting banget dan ya harus em, gimana ya, memaksakan tim fight yang bisa di kalian ambil gitu untuk mendapatkan objektif. Lagi-lagi ini berhubungan satu sama lain ya. Jadi kalian misalnya kalian udah punya kekuatan, udah punya power spike, kalian udah punya power spike, kalian harus maksain objektif-objektif gitu. Misalnya dive tower atau dive invade buff atau bahkan lord gitu. Itu semua harus kalian force karena supaya musuh ketekan gitu. Dia nggak dapat lahan farming gitu, lahan farmingnya semakin sedikit, misalnya kalian ambilin semua uh, minion jungle-nya, jadi uh, musuh musuh semakin tertekan secara garis besar lah. Dan ya I think kayaknya kira-kira makro berseputar sekitar ini sih. Jadi itu aja baru dari gua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian para, bisa dibilang ya, mau player rank, siapapun itu di luar sana, player-player Mobile Legend, player rank, mau semi pro, gue bisa bilang good luck. Semoga kalian berkembang, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Jadi jika jika ini emang bisa membantu kalian, bisa di subscribe dan komen gitu biar atau bahkan DM gue di IG gue yaitu Darian Jovan, DARRIAN Jovan, eh, JOVAN. Da, dan gue kalau kalau kalian suka, gue bakal bikin next videonya yang lebih dalam lagi ilmunya, step by step. Kita bakal menggali eh, semua analisa-analisa yang ada di Mobile Legends. Jadi kalau see you guys in the next video.